gambar ini atau grafik batang ini nampak sekali pada 3 pengukuran. Baik, ya, jadi setelah tadi break sejenak, mari kita lanjutkan lagi. Kita tadi sudah sampai ke manfaat teras ya, dalam rangka penerapan tindakan konservasi tanah dan air. Berikutnya rorak. Nah, ya rorak bahasa Inggrisnya silt pit. Ya, ini gambarnya seperti ini yang disebut dengan rorak. Nah, pertanyaannya apa manfaat rorak? Pertama, meningkatkan infiltrasi. Jadi rorak ini meningkatkan infiltrasi, memperbaiki sifat tanah khususnya sifat fisik. Kemudian terkait dengan peningkatan produktivitas, ternyata pembuatan rorak meningkatkan produktivitas. Wah, ini harus dirubah nih, artinya meningkatkan. Kemudian menurunkan aliran permukaan dan erosi supaya bahasanya sama, sejalan. Meningkatkan infiltrasi, memperbaiki sifat fisik tanah khususnya, meningkatkan produktivitas, menurunkan aliran permukaan dan erosi. Itu ya. Jadi ada 4 manfaat daripada rorak. Nah, kemudian pembuatan rorak. Bagaimana terhadap perbaikan sifat tanah dan produksi? Nah, ternyata pembuatan rorak meningkatkan kadar kelembaban tanah dan mengkonservasi unsur hara nitrogen dari 12,94 sampai 34,16 kg per hektar yang bisa dikonservasi, yang bisa diawetkan. Itu menurut George dan kawan-kawan 2007. Demikian juga untuk fosfor, demikian juga untuk kalium bisa dikonservasi. Kemudian Murtilaksono dan kawan-kawan 2011 mencoba meneliti bagaimana pengaruh rorak terhadap produktivitas daripada sawit. Kesimpulannya bahwa penerapan rorak atau pembuatan rorak meningkatkan produksi berat dan buah segar dan jumlah tandan buah segar kelapa sawit dibanding tanpa rorak. Itu menurut Murtilaksono dan kawan-kawan tahun 2011. Oke, masih terkait dengan rorak, Soon dan Hong 2002 ini orang dari Malaysia. Rorak efektif dalam penurunan kehilangan tanah. Ini dikemukakan oleh George juga. Kemudian, ini oleh George. Kemudian menurut Soon dan Hong, pembangunan rorak mampu menurunkan transport. Nah, kemudian Lim tahun 1989 mengatakan bahwa rorak mengurangi kehilangan tanah karena erosi sebesar 2,1 meter kubik per hektar per tahun pada perkebunan kelapa sawit di lahan berlereng dengan kemiringan lahan 6-8%. Jadi rorak mampu menekan kehilangan tanah karena erosi. Oke, berikutnya mulsa organik. Ya. Mulsa organik adalah mulsa dari bahan organik. Ya, sebagai contoh di sini ada tandang kosong kelapa sawit ini nampak. Kemudian ada juga pelepah kelapa sawit dan kelapa sawit. Apa manfaatnya? Pertama, meningkatkan kesuburan tanah. Yang kedua, meningkatkan kehati tanah. Artinya keanekaragaman hayati tanah. Menurunkan aliran permukaan serta menurunkan erosi. Jadi mulsa organik ini luar biasa manfaatnya, dan kajian-kajian terkait dengan keanekaragaman hayati tanah banyak saya lakukan. Barangkali nanti di lain kesempatan saya bisa tunjukkan kepada saudara bagaimana pemanfaatan mulsa organik terhadap keanekaragaman hayati tanah. Ini sangat menarik sekali. Dan itu nanti berpengaruh terhadap perbaikan fisik, kimia, dan sudah untuk biologi. Nah, pada tabel 8 kita coba menampilkan hasil penelitian saya dengan mahasiswa nih tahun 2016 bahwa aplikasi mulsa organik dapat meningkatkan kesuburan tanah. Ya, walaupun secara statistik nampaknya belum begitu signifikan, tapi nampak terjadi perbaikan. Kadar airnya ya lebih tinggi, walaupun masih simbolnya AAA, tapi udah nampak lebih tinggi. Demikian juga pada lapisan 10-20. Wet density-nya lebih rendah, kemudian total ruang porinya lebih tinggi, infiltrasinya lebih tinggi. Jadi terhadap sifat fisik tanah, mulsa organik memperbaiki sifat fisik tanah. Kemudian terhadap sifat kimia, ini oleh Sembiri dan kawan-kawan 2015 bahwa pemberian mulsa organik itu mampu memperbaiki sifat
kimia, dalam hal ini pH-nya menjadi lebih meningkat. C organik nampak betul signifikan meningkatkan C organik. N total juga signifikan. P total walaupun secara statistik tidak signifikan tapi juga meningkatkan. KTK sangat signifikan, terutama pada pemberian mulsa organik buku nabati data 30 kg dan 45 kg per pohon. Oke, berikutnya aplikasi mulsa organik terhadap sifat biologi tanah. Ternyata aplikasi mulsa organik dalam hal ini berbagai jenis mulsa organik meningkatkan makrofauna, karena ini kepadatan populasi. Ya, baik pada 30 hari setelah aplikasi, 60 maupun 90 hari. Oke, meningkatkan. Kemudian terhadap kepadatan populasi mesofauna juga memperbaiki. Ya, yang diberi mulsa organik lebih tinggi dibanding dengan yang tidak diberi mulsa organik. Hal yang sama juga terjadi terhadap mikroba. Ya, dalam hal ini total mikrob itu meningkat dari 2,68 kali 10 pangkat 8 menjadi 3,91 kali 10 pangkat 8, 4,16 dan 9,15. Semakin tinggi nampak, semakin tinggi dosis mulsa organik yang diberikan, semakin tinggi total mikroba. Demikian juga terhadap makrofauna dan mesofauna. Jadi artinya bahwa pemberian mulsa organik memperbaiki sifat biologi tanah. Nah, maka dari cerita tadi saya itu kita dapat menarik kesimpulan bahwa lahan mineral masam dapat digunakan untuk produksi kelapa sawit secara berkelanjutan asal menerapkan teknologi pengelolaan lahan yang tepat. Tadi saya sudah sampaikan dari mulai studi kelayakan. Kemudian teknologi pengelolaan lahan mineral masam untuk produksi kelapa sawit telah teruji seperti melakukan studi kelayakan dan perencanaan lahan yang benar, menggunakan bahan tanaman yang sesuai, yang unggul, menerapkan tindakan konservasi tanah dan air, dan melakukan ameliorasi dan pemupukan yang tepat. Ya, demikian kuliah kita hari ini yang terkait dengan pengelolaan lahan mineral masam berkelanjutan untuk produksi kelapa sawit. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan silahkan Anda diskusikan dengan kawan-kawan. Kalau ada hal-hal yang belum jelas, silahkan Anda tanyakan sehingga Anda bisa memahami dengan baik dan kemudian Anda bisa menerapkan apa yang sudah saya jelaskan di dalam kehidupan Anda nanti masa akan datang. Demikian saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.